Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalauli Jautari, berasal dari kelas 12 IPA 3. Tujuan dari percobaan yaitu untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya korosi, menyampaikan penyebab dan pencegahan korosi, mengamati proses korosi pada paku di beberapa medium. Teori dasar atau landasan dari teori kita mempelajari sekarang yaitu materi tentang korosi. Korosi atau perkaratan adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Penyebab dari korosi yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dibedakan menjadi dua, yaitu berasal dari bahan itu sendiri dan berasal dari lingkungan. Faktor yang berasal dari bahan itu sendiri meliputi kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, unsur-unsur kelumit yang ada dalam bahan. Sedangkan yang berasal dari lingkungan seperti pencemaran udara, suhu, kelembapan, keberadaan zat-zat kimia yang bersifat korosi. Cara mencegah terjadinya korosi pada besi yaitu melakukan pengecatan, pelumuran dengan oli, pembarutan dengan plastik, tin planting, galvanisasi, dan pengorbanan anode. Pada praktikum kali ini kita membutuhkan alat dan bahan yaitu paku 20 buah, air garam, air cuka, minyak tanah, gelas plastik 10 buah, plastik atau penutup gelas, karet, dan tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida, saya berasal dari kelas 12 IPA 3. Pada kali ini saya akan menjelaskan proses kerja dari korosi. Menyiapkan 10 gelas plastik, mengisi gelas dengan air garam, air cuka, minyak tanah. Masukkan paku ke dalam masing-masing wadah. Tutup 5 wadah yang berbeda. Amati perubahan yang terjadi selama 1 minggu. Hasil pengamatan, pada wadah terbuka, gelas kosong. Hari pertama normal atau belum berkarat. Hari kedua mulai berkarat, hari ketiga dan hari keempat sedikit berkarat, hari kelima berkarat sebagian, hari keenam cukup berkarat, hari ketujuh cukup berkarat terutama pada tengah paku. Pada gelas yang berisi air, hari pertama normal, hari kedua mulai berkarat, hari ketiga sedikit berkarat, hari keempat sedikit berkarat, hari kelima berkarat sebagian, hari keenam cukup berkarat, hari ketujuh cukup berkarat terutama pada bagian tengah paku. Pada air garam, hari pertama normal atau belum berkarat, hari kedua mulai berkarat, hari ketiga dan hari keempat sedikit berkarat, hari kelima berkarat sebagian, hari keenam semua bagian paku berkarat, hari ketujuh semua bagian paku berkarat dan warna air berubah menjadi pekat hitam. Air cuka, hari pertama sampai hari keenam normal atau belum berkarat, hari ketujuh mulai berkarat dan sedikit mengalami perkaratan atau korosi. Pada minyak tanah, hari pertama sampai hari ketujuh normal atau belum berkarat. Pada wadah kosong, hari pertama mulai berkarat, hari kedua sampai hari ketujuh sedikit berkarat. Perkaratan berlangsung lambat. Hari ketujuh cukup berkarat. Perkaratan banyak terjadi di daerah batang tengah paku. Pada wadah berisi air, hari pertama sampai hari ketiga normal atau belum berkarat, hari keempat mulai berkarat, hari kelima sedikit berkarat, hari keenam cukup berkarat, hari kelima berkarat dan air berwarna hitam kekuningan. Air garam, hari pertama hingga hari ketiga normal atau belum berkarat, hari keempat mulai berkarat, hari kelima sedikit berkarat, hari keenam berkarat pada bagian ujung paku sampai kepala paku. Perkaratan cukup cepat, paku sangat berkarat dan warna air berwarna hitam pekat. Pada air cuka, hari pertama mulai berkarat, hari kedua
sampai hari ke-6 sedikit berkarat, perkaratan berlangsung lambat. Hari ke-7 berkarat, warna air kuning kecoklatan. Pada minyak tanah, hari pertama dan hari kedua normal atau tidak berkarat. Hari ketiga sampai hari kelima, paku pertama mulai berkarat, paku kedua masih normal atau tidak berkarat. Hari ke-6, paku pertama sedikit berkarat terutama pada bagian ujung paku. Pada paku kedua masih normal atau tidak berkarat. Pada hari ke-7, paku pertama sedikit berkarat terutama pada bagian ujung dan kepala paku. Paku kedua masih normal atau tidak berkarat. Selanjutnya pembahasan. Dari pengamatan yang kami lakukan selama 7 hari tersebut, dapat diketahui bahwa pada gelas tanpa air, pada gelas terbuka dan tertutup, yang berisi air garam pada gelas tertutup, dan yang berisi air cuka pada gelas tertutup mengalami korosi dimulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-7 dengan jumlah korosi yang terus bertambah. Pada gelas J minyak tanah yang tertutup, terdapat keunikan yang terjadi. Pada paku pertama mulai berkarat dan paku kedua tidak berkarat. Pada paku yang mengalami korosi memiliki kecepatan korosi yang berbeda pada setiap cairan. Perkenalkan, saya Nabila Zahra, saya berasal dari 1243. Dan jumlah korosi yang ditimbulkan dapat ditulis cairan yang menyebabkan korosi dari yang tercepat adalah 1. Air garam, 2. Air biasa, 3. Udara, 4. Air cuka, 5. Minyak tanah. Pada air biasa, penyebab terjadinya korosi adalah adanya air yang mengandung oksigen terlarut sehingga menyebabkan korosi pada paku. Pada gelas yang tidak ditambahkan air, cairan tidak mengalami korosi dikarenakan kadar oksigen yang berada pada gelas tertutup tersebut hanya sedikit dan tidak adanya faktor pendorong untuk terjadinya korosi, sehingga tidak terjadi korosi. Pada gelas yang berisi minyak tanah tidak mengalami korosi karena minyak tanah tidak mengandung oksigen dan tidak berikatan dengan oksigen di udara sehingga paku dalam keadaan bebas oksigen dan tidak dapat mengalami perkaratan. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa untuk melindungi bahan besi dari korosi dapat dilakukan dengan cara berlapisan besi dengan bahan yang tidak mengalami perkorosian atau bahkan yang tidak dapat bereaksi dengan oksigen sehingga besi dalam keadaan bebas oksigen dan tidak dapat bereaksi dengan oksigen sehingga besi dalam keadaan bebas oksigen dan tidak mengalami korosi. Oke, kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa satu korosi pada logam besi disebabkan karena adanya udara, oksigen dan air. 2. Kecepatan dan jumlah korosi didukung oleh berbagai faktor. 3. Korosi dapat dicegah dengan melapisi dengan bahan anti korosi.